Kalau koreksi jika apa yang saya sampaikan salah dari apa yang dipresentasikan tadi, misalnya pagu indikatif tahun anggaran 2026 untuk Kementerian Perdagangan 1,1.364.320.000 dengan rupiah murninya 1.055.834.334 dan bersumber dari PNBP 44.529.896 dan ini diperuntukkan untuk pertama belanja operasional senilai jadi dari 1,1 triliun sekian belanja operasionalnya adalah 1.071.735.590 dan dari yang diajukan itu untuk belanja pegawai 772.127.571.000. Barang 349.608.019.000 dan belanja non operasional PNBP 28.628.640.000. Saya tidak mau membahas yang BPKN karena lebih tidak kontekstual menurut saya. Jadi saya sepakat dengan teman-teman terdahulu. Harus ada visi dan misi yang lebih komprehensif yang diajukan oleh Kementerian Perdagangan. Kondisi secara internasional saat ini yang pastinya akan berimbas kepada Indonesia, saya menyebutnya sebagai kondisi yang disingkat dengan VUCA, volatility atau volatilitas, yaitu ketidakstabilan atas perubahan yang cepat dan tak terduga, uncertainty, C-nya, U-nya, uncertainty, yaitu ketidakpastian, kurangnya kejelasan atau kemampuan memprediksi masa depan. Ketiga adalah complexity atau kompleksitas, banyaknya faktor yang saling terkait dan sulit dipahami. Yang keempat, ambiguity atau ambiguitas, ketidakjelasan makna dan interpretasi. Itu yang terjadi di situasi global saat ini. Dan kesemua itu, kalau kita kerucutkan, ini perang dagang kok sebenarnya. Mau apa yang terjadi di Timur Tengah, terjadi dengan Gaza, terjadi dengan Iran, ini persoalan perdagangan. Sehingga perspektif ini menjadi penting Bapak Ibu miliki dan tentu saja kami mengapresiasi adanya 9 Permendag baru sebagai paket deregulasi tahap 1 dari nomor 16 sampai nomor 23 tahun 2025. Dan paket deregulasi tahap 1 ini menurut saya dan juga pasti menurut teman-teman Komisi 6 lainnya, implementasinya ini membutuhkan politik anggaran yang serius begitu. Saya mohon maaf bukan untuk menggurui, tidak. Saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan. Karena saya berharap kita bersepakat agar anggaran bagi Kementerian Perdagangan ini ditambah. Nggak cukup 1 triliun, 1,1 dengan 700 miliarnya untuk belanja pegawai. Sementara seperti yang dikatakan Pak Gobel tadi, Kementerian Perdagangan ini adalah garda terdepan dalam menyikapi situasi perdagangan internasional yang akhirnya berujung pada konflik yang membuat dunia kembali dalam kondisi yang saya sebut tadi VUCA. Begitu. Dan kalau dilihat dengan pagu indikatif anggaran 2026, lalu ada 6 fokus program kerja Kementerian Perdagangan. Ada di slide 6 maksud saya, disampaikan fokus program kerja Kementerian Perdagangan, ada 12 begitu, yang kemudian dikerucutkan menjadi 3 klasifikasi besar, pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan UMKM, dan kemudian dengan rencana alokasinya. Sekali lagi saya belum melihat bagaimana ada sense of crisis dari para penyusun di Kementerian Perdagangan, termasuk dari BPKN. Apa yang saya sampaikan ini kedua-duanya saling berkaitan. Saya sepakat ini perlu dirombak lagi usulan anggaran ini.
Karena kita tidak mungkin main-main dan saya ingin menyampaikan, saya sangat mendukung langkah Presiden Prabowo, bukan hanya dengan visi yang tertuang di dalam Asta Cita. Saya tidak tahu apakah dari Kementerian Perdagangan dan seharusnya ini Pak Isi, Sekjennya juga masih merangkap, Bapak. Mulai hari ini sudah bukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, mulai hari ini. Ya bagus Pak, karena ini butuh fokus. Siapa Dirjen Perdagangan Luar Negerinya? Izin pimpinan? Belum? Baru pelaksana tugas. Nah, mungkin juga ini bagian dari rekomendasi untuk segera ditetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Tidak bisa PLT. Kondisi seperti ini kok PLT. Begitu. Pelaksana tugas. Pada tanggal 6 Juli 2025, KTT BRICS di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, Brasil, Minggu 6 Juli, itu diputuskan 4 kesepakatan yang juga disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pertama adalah untuk memperkuat multilateralisme, kemudian mendorong reformasi tata kelola global, promosi perdamaian dan keamanan internasional, serta stabilitas global. Dan pada tanggal 7 Juli 2025, Presiden Brasil Lula da Silva mengatakan bahwa BRICS adalah pewaris gerakan Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955 dan gerakan non-blok pertama di Beograd tahun 1961. KAA di Bandung 29 negara, kemudian di Beograd KTT pertama non-blok 25 negara yang sekarang menjadi 120 negara. Kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena saya belum melihat roadmap yang ada sekarang di Kementerian Perdagangan. Dan kita sudah bahas. Pastinya belum dalam kondisi geopolitik seperti saat ini. Betul ya Pak Isi ya? Betul ya Pak Isi? Pak? Betul kan? Sehingga memang saya sepakat perlu ada roadmap baru dan itu menjadi basis untuk penyusunan politik anggaran yang baru. Tidak bisa menghadapi situasi yang fuka ini lalu Anda hanya mengajukan 1,1 triliun dengan belanja pegawai 700 miliar. Padahal presidennya Pak Isi dan Bu Wamen, presidennya luar biasa dan saya sengaja membawa buku, ini saya belum launching tapi saya bawa khusus untuk Kementerian Perdagangan BPKN. Ini adalah arsip gerakan non-blok pertama, saya menyusunnya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Saking inginnya bahwa spirit yang dikatakan menjadi landasan dari BRICS itu, kemudian isinya benar-benar kita tahu semua. Dari komunike bersama atau deklarasi Konferensi Asia Afrika, saya izin bacakan pimpinan karena ini menjadi penting untuk rekonstruksi kembali anggaran. Poin pertamanya itu kerjasama ekonomi. Konferensi Asia Afrika mengakui mendesaknya keperluan untuk memajukan perkembangan ekonomi di daerah Asia dan Afrika. Peserta memiliki keinginan untuk bekerja sama dalam lapangan ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan nasional masing-masing. Usul mengenai kerjasama dalam lapangan ekonomi tidaklah menutupkan keinginan atau kebutuhan akan kerjasama dengan negara-negara yang terletak di luar daerah ini. Kemudian juga negara-negara peserta konferensi menyetujui untuk saling memberikan bantuan teknik sebanyak mungkin yang dapat dilaksanakan dalam bentuk tenaga ahli dan seterusnya. Kemudian segera mengakui perlunya diadakan usaha-usaha untuk menstabilitaskan perdagangan barang-barang di negara masing-masing, Pak. Ini soal perdagangan internasional dan itu sudah diakui menjadi landasan dari yang namanya organisasi BRICS, terdiri dari 11 negara, Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran dengan 8 negara partnernya, Belarusia, Bolivia, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.
ini sudah menjadi diakui arsip ini sebagai Memory of the World UNESCO, juga arsip gerakan non-blok pertama. Dan nanti tertuang di dalam teknokratis rencana pembangunan blueprint pertama Indonesia menjadi negara industri yang disebut dengan pola pembangunan nasional semesta berencana, di mana persoalan ekonomi itu sebetulnya intinya adalah tata kelola niaga, perdagangan, dan distribusi serta industri. Betul ya Pak Isi ya? Dan itu kita bisa temukan dalam bentuk arsip 17 jilid 8 bab 1945 paragraf. Dan itu sudah diakui sebagai memori kolektif bangsa yang kebetulan saya ajukan bersama Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Sehingga argumen-argumentasi ini baiklah kiranya jika kemudian dalam forum ini saya mendesak untuk adanya roadmap Kementerian Perdagangan yang baru dengan perspektif geopolitik dan geoekonomi yang ada, Pak Isi. Pak Isi, saya tidak lama bicara. Tolong sedikit saja, fokus sedikit. Buatlah peta jalan, mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI ini, begitu. Bahwa harus ada satu persoalan yang disusun, roadmap baru Pak. Yang kemarin itu kan sebelum peristiwa geopolitik, geoekonomi, perang dagang yang saya harus katakan brutal seperti ini. Lalu kemudian kita berulang kali harus negosiasi, diancam oleh tarif Trump yang kemudian argumentasinya benar-benar harus saya katakan bertentangan dengan piagam PBB, bukan hanya hasil konferensi Asia Afrika begitu atau gerakan non-blok. Nah, Pak, mohon dibantu, disusun. Bapak yang lama, maaf ya Bu Wamen, karena Pak Isi ini cukup lama dan kemarin jadi Dirjen Kementerian Perdagangan Luar Negeri begitu. 4 rekomendasi dari BIX kemarin, saya ulangi, penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global yang di dalamnya harus ada tata kelola perdagangan, pendistribusian, ekspor dan impor. Kemudian perdamaian global dan kerjasama ekonomi, ini adalah peluang bagi akses pasar produk nasional. Sekalian kita nanti Bapak, mohon saya dipetakan, saya ada 10 barang ekspor RI ke Amerika Serikat dengan nilai tertinggi. Mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesoris, alas kaki, pakaian dan aksesoris bukan rajutan, lemak dan minyak hewan nabati, karet dan barang dari karet, perabotan dan alat penerangan, ikan dan udang, mesin dan peralatan mekanis, olahan dari daging dan ikan. Memangnya pasar kita hanya Amerika, Pak? Kenapa saya sampaikan tadi? Negara yang bergabung di dalam BRICS, yang kemudian juga ada negara partner, kemudian ada negara yang terlibat konferensi Asia Afrika. Dan ini fokus saja dulu kepada anggaran, ya simpang hari Rabu. Hari Rabu kita dengan menteri. Landasan, karena hari Rabu saya akan meminta paling tidak roadmap itu sudah ada. 3 menit Pak. Ya. Dan akses pasarnya Pak, diversifikasi. Bukan hanya yang ini perjanjian yang pernah diinformasikan, perjanjian internasional dan tadi ada 9 perjanjian perdagangan. Harus dianalisis ulang dengan perspektif yang tadi Pak. Negara-negara yang terlibat KAA, 120 negara non-blok, lalu kemudian juga setelah KAA ada 40 negara yang merdeka di Asia Afrika dan Amerika Latin. Itu adalah pasar yang bisa dikonsolidasikan. Adalah ruang yang besar untuk perdagangan kita. Kemudian komitmen terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Green development, tidak boleh mengorbankan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Di mana posisi Kementerian Perdagangan terhadap biomass, terhadap komoditas-komoditas lainnya. Yang keempat, ini penting, kemitraan untuk pembangunan manusia dan kebudayaan. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Pasar tradisional adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan itu bukan hanya dimaknai dengan produknya UMKM-nya, Pak. Tetapi ruang untuk bertransaksi yang bernama pasar tradisional dan pasar desa itu menjadi penting untuk ada di dalam
ajuan anggaran, politik anggaran Kementerian Perdagangan yang juga bagaimana nanti link and match dengan koperasi desa. Tidak ada di sini pembahasan tentang koperasi desa. Padahal itu adalah program strategis nasional dan koperasi desa adalah persoalan bagaimana usaha perdagangan menyangkut produksi, distribusi, dan industri itu ujungnya kan perdagangan juga, Pak. Kami minta oleh karena itu terakhir pimpinan rekomendasi saya adalah mendesak Kemendag untuk menyusun kembali peta jalan perdagangan yang lebih searah dengan asta cita dan sikap serta keputusan dukungan Presiden Prabowo dalam 4 poin Leaders Declaration di dalam BRICS 6 Juli. Kemudian adanya pemetaan ekspor RI ke Amerika Serikat yang kemudian dibandingkan dengan pemetaan pasar baru bagi komoditas-komoditas tersebut. Dan kemudian mendesak adanya program revitalisasi pasar, khususnya pasar tradisional dan pasar desa, Pak. Harus masuk, Pak. Kalau tidak, ini tidak sejalan dengan spirit presidennya begitu. Maaf kalau terlalu panjang karena saya merasa ini adalah momen yang penting. Semua mendukung Kementerian Perdagangan dan menunggu langkahnya di tengah perang yang seperti ini, perang dagang seperti ini. Kalau isinya hanya seperti ini, teman-teman bilang ini hanya teknis, birokrasi, pengajuan anggaran. Tidak itu, Pak. Kami sangat mendukung dan mencintai Kementerian Perdagangan dan kemudian di dalamnya ada BPKN. Ini saya pengen bertanya sebetulnya dipisahkan saja mungkin pimpinan dan teman-teman anggota. Kenapa SDM-nya BPKN gajinya harus dicantolkan ke Kementerian Perdagangan? Tidak usah menunggu undang-undang itu selesai, Pak. Ini pisahkan dulu supaya Kementerian Perdagangan bisa lebih fokus kepada tupoksinya tanpa harus dibebani titipan anggaran untuk kepegawaian. Dan untuk BPKN sama saja saya minta susunlah kembali roadmap, Pak. Terlibatlah bukan hanya dalam urusan yang mohon maaf, perspektifnya tidak luas, bukan negarawan. Misalnya, jangan ini ada soal ini apa? Beras palsu, Pak, pupuk palsu, Pak. Dan barang yang itu subsidi di antaranya. Bagaimana bisa berperan perlindungan Badan Perlindungan Konsumen kalau terhadap konsumen penerima barang subsidi saja tidak bisa melindungi, apalagi terhadap konsumen barang-barang yang bukan dalam status komoditas bersubsidi. Terlibatlah, Pak. Kalau argumentasinya kuat, roadmap-nya jelas, maka baik Kementerian Perdagangan maupun BPKN saya yakin bisa mendapatkan anggaran dan harus mendapat anggaran lebih dari yang diajukan pada pagu indikatif 2026 yang disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf saya terlalu bersemangat karena modal saya hanya semangat. Ya, karena saya nggak mau ini nggak akan bisa ngapa-ngapain, betul Pak Rahmat Gobel. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terike.